Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi yang akan nanti dibawakan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Rapi. Nama saya Andre Alamin. Di sini kita akan mempresentasikan tentang sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo yang akan dibacakan oleh saudara Raffi. Halo teman-teman, saya Muhammad Fauzan Rafi. Perwakilan dari kelompok 12 akan mempresentasikan bab 17, yaitu sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo. Yaitu materi memindahkan sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo dan pengujian pengendalian serta pengujian substantil atas transaksi. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk mendengarkan dan mencatat apa yang kami sampaikan. Karena sangat amat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan sangat amat menambah wawasan untuk kehidupan kita ini. Langsung saja ke materi. Perbandingan sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo dan untuk pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi. Sampling maupun non-sampling merupakan hal yang penting bagi pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian atas rincian saldo. Untuk mengatasi resiko sampling, auditor dapat menggunakan metode non-statistik atau statistik atas ketiga pengujian tersebut. Perbedaan utama antara pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian atas rincian saldo terletak pada apa yang diukur oleh auditor. Seperti jenis pengendalian yang pertama nih. Pengujian pengendalian. Apa yang diukur oleh pengujian pengendalian? Yaitu keaktifan operasi pengendalian intimal. Yang kedua, jenis pengendalian pengujian substantif atas transaksi. Apa yang diukur? Keaktifan operasi pengendalian internal. Yang ketiga, pengujian atas rincian saldo. Apa yang diukur? Karena kebenaran moneter transaksi dalam sistem akuntansi. Nah, apa jumlah dolar saldo akun mengandung saji material? Nah, yang kedua nih teman-teman, auditor melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang pertama nih, untuk menentukan apakah tingkat pengecualian populasi cukup rendah. Yang kedua, untuk pengurangan penilaian risiko pengendalian dan karena pengurangan pengujian atas transaksi saldo. Yang ketiga, untuk perusahaan publik berukuran besar, guna menyimpulkan bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif demi tujuan audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan atau lebih alternatif. Lanjut, langkah-langkah yang ditempuh selaras dengan yang digunakan untuk sampling pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nih teman-teman, harus dicatat nih teman-teman. Langkah-langkah sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo. Yang pertama nih teman-teman, merencanakan sampel. Langkah yang pertama, menyatakan tujuan pengujian audit. Langkah yang kedua, menentukan apakah sampling audit dapat diterapkan. Langkah yang ketiga, mendefinisikan salah saji. Langkah yang keempat, mendefinisikan populasi. Langkah yang kelima, mendefinisikan unit sampling. Langkah yang keenam, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi. Langkah yang ketujuh, menetapkan resiko yang dapat diterima atas penerimaan yang
yang dapat diterima atas penerimaan yang salah. Langkah yang ke-8, mengestimasi salah saji dalam populasi. Langkah yang 9, menentukan ukuran sampel awal. Nah, kita di sini sebagai audit, semisal kita menjadi audit, kita harus memilih sampel yang dilaksanakan oleh prosedur audit. Nah, ini langkah yang ke-10 nih buat teman-teman. Dicatat ya. Langkah yang ke-10, memilih sampel. Langkah yang ke-11, melaksanakan prosedur audit. Langkah yang ke-12, mengentralisasikan dari sampel populasi. Langkah yang ke-13, menganalisis salah saji. Langkah yang ke-14, memutuskan aktabilitas populasi. Nah, setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Andrea Lamin. Untuk Andrea Lamin, dipersilakan ya. Baik, akan saya lanjutkan. Aryo dan Arya, risiko salah penerimaan yang dapat diterima. Arya, acceptable risk of incorrect acceptance adalah risiko sampel yang dipilih mendukung kesimpulan bahwa saldo akun yang tercatat tidak mengandung salah saji yang material ketika dinyatakan salah saji secara material. Arya mengukur kepastian yang diinginkan auditor atas suatu saldo akun. Untuk memperoleh kepastian yang lebih besar ketika mengandung audit suatu saldo, auditor akan menetapkan area yang lebih rendah. Area adalah istilah untuk ekuivalen dengan Aryo. Untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif dan atas transaksi seperti ARO, area dapat ditetapkan secara kuantitatif atau secara kualitatif. Pengaruh ARO dan area terhadap substansif. Resiko pengendalian 100%, ARO 100%, tidak melaksanakan ujian pengendalian menggunakan area yang rendah, melaksanakan pengujian substantif yang efektif, mengurangi risiko pengendalian, mengurangi ARO, melaksanakan pengujian pengendalian menggunakan area yang tinggi, melaksanakan pengujian substantif yang terbatas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Yusuf. Selanjutnya, auditor yang menggunakan sampling non-statistik tidak dapat mengukur secara formal kesalahan sampling, sehingga harus mempertimbangkan secara subjektif kemungkinan bahwa salah saji populasi yang sebenarnya melampaui jumlah yang dapat ditoleransi. Auditor melakukan hal-hal ini dengan mempertimbangkan. Yang pertama adalah perbedaan antara titik estimasi dan salah saji yang dapat ditoleransi. Yang kedua, sejauh mana item dalam populasi telah diaudit 100%. Yang ketiga, apakah salah saji cenderung meng-offset atau hanya bersifat satu arah. Yang keempat, jumlah salah saji individual. Yang kelima, ukuran sampel. Selanjutnya adalah tindakan-tindakan yang diambil apabila populasi ditolak. Yang pertama adalah melaksanakan pengujian audit yang diperluas pada bidang tertentu. Yang kedua, meningkatkan ukuran sampel. Yang ketiga, meminta klien untuk mengoreksi populasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.